Jebakan isu ijazah. Masuk sekali, keluar jadi korban. Mari kita mulai dari satu hal yang sering disalahpahami. Orang kira isu ijazah itu senjata. Padahal, dalam banyak kasus, itu bukan senjata, itu umpan. Dan seperti umpan pada umumnya, yang kena bukan ikan kecil, justru yang merasa pintar, yang merasa punya data, yang yakin dirinya paling siap itu, yang paling gampang nyangkut. Disinilah menariknya membaca gaya politik Joko Widodo lewat kacamata Catur Jokowi. Karena dalam permainan ini, yang kelihatan sederhana justru paling berbahaya. Yang kelihatan diam justru lagi nyusun jebakan. Biasanya pola awalnya sama. Ada tokoh entah politisi, aktivis, atau figur publik yang merasa menemukan celah besar. Isu ijazah ini dianggap low hanging fruit. Mudah diangkat, gampang viral, dan punya potensi menghantam langsung ke kredibilitas lawan. Logikanya simpel. Kalau ini benar, selesai sudah. Masalahnya, politik bukan ruang sidang skripsi. Ini bukan soal benar atau salah di atas kertas. Ini soal persepsi, stamina, dan siapa yang tahan paling lama. Begitu tokoh ini masuk, biasanya dia datang dengan paket lengkap. Data, atau yang dianggap data, dukungan komunitas, momentum media sosial, kepercayaan diri level over. Dan di titik ini, satu kesalahan besar terjadi. Dia pikir ini sprint, padahal ini maraton, tanpa garis finish jelas. Begitu isu dilempar, publik langsung merespons. Awalnya penasaran, timeline rame, media mulai ikut, podcast, YouTube, diskusi. Semua ikut nyemplung. Tokoh ini naik, namanya disebut-sebut. Followers nambah, engagement naik. And kelihatan seperti menang kan? Tunggu dulu, karena di saat yang sama, tanpa sadar, dia sudah mengunci dirinya di satu isu, mengorbankan agenda lain, mengikat reputasinya pada satu narasi. Dan ini fatal. Kenapa? Karena politik itu bukan soal satu peluru. Ini soal amunisi panjang. Begitu semua peluru ditembakkan di awal, sisanya tinggal gema. Masuk ke lorong sempit. Masalah terbesar dari isu ijazah bukan pada isinya, tapi pada ruangnya. Ini isu sempit, sangat spesifik. Dan kalau sudah masuk, hampir tidak ada ruang untuk keluar tanpa terlihat kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Tokoh ini mulai mengulang argumen yang sama, muncul di banyak platform, menambah layer tuduhan, memperpanjang narasi tanpa arah baru. Dari luar, ini terlihat seperti konsistensi. Dari dalam, ini tanda mulai kehabisan bahan. Dan publik, jangan salah, mereka cepat bosan. Awalnya publik mikir, wah, ini serius, ini penting. Lama-lama berubah jadi, lagi-lagi ini. Dan disinilah titik balik terjadi. Isu yang tadinya panas, mulai kehilangan daya kejut. Yang tadinya viral, mulai terasa repetitif. Yang tadinya menarik, mulai terasa capek. Dan saat publik capek, mereka nggak lagi peduli benar atau salah. Mereka cuma lihat satu hal. Siapa yang kelihatan paling waras di ruangan ini? Di titik ini, masalahnya bukan lagi pada isu, tapi pada orang yang membawanya. Citra mulai bergeser. Dari kritis jadi agresif. Dari berani jadi ambisius. Dari konsisten jadi obsesif. Dan ini bahaya. Karena dalam politik modern, persepsi itu segalanya. Orang nggak harus kalah debat untuk kalah citra. Cukup terlihat berlebihan. Sementara itu, yang diserang. Di sisi lain, pihak yang diserang dalam hal ini Joko Widodo tidak masuk ke arena yang sama. Dia tidak ikut debat panjang. Tidak ikut konferensi pers beruntun. Tidak ikut lomba klarifikasi. Dia diam. Sesekali muncul, senyum, blusukan, bagi kaos, jalan terus. Dan di mata publik, kontrasnya jadi brutal. Yang satu, teriak tiap hari. Yang satu santai seperti tidak terjadi apa-apa. Ini hukum tidak tertulis dalam komunikasi publik. Yang panik terlihat lemah. Yang tenang terlihat punya kendali. Dan disinilah jebakan itu bekerja sempurna. Tokoh yang menyerang terus bicara untuk membuktikan dirinya benar. Tapi justru semakin banyak bicara, semakin terlihat kehilangan kendali. Sementara yang diserang cukup, tidak bereaksi berlebihan. Lucunya, dalam banyak kasus, tokoh yang masuk ke isu ini, akhirnya kelelahan bukan karena dilawan, tapi karena berlari sendiri. Dia debat dengan publik. Dia klarifikasi ke media. Dia menjawab kritik. Dia menjaga momentum. Semua itu butuh energi. Dan energi politik itu mahal. Dari serangan jadi bumerang. Di titik tertentu, yang terjadi,
Bukan lagi serangan. Ini sudah jadi bumerang. Isu yang tadinya ingin menjatuhkan lawan, justru menguras kredibilitas diri sendiri.